Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Kumis, ketemu lagi dengan aku, Lea, Dan aku sendiri, Mufid, dalam acara Podcast Kumis. kumpulan pemuda pebisnis. Nah, di tahun 2023 ini nih, siapa sih yang nggak tertarik dengan pebisnis? Selain menjadi pebisnis, itu juga dapat mendapatkan cuan loh. Mungkin beberapa dari sobat bisnis, sobat kumis, dan sobat pebisnis Iya. akan tertarik kan ya kalau kita bahas masalah bisnis-bisnis, ya nggak sih? Seru. Apalagi kita mahasiswa nih. Nah. Enak banget kalau misalkan cari-cari cuan. Betul banget, Nah. pas banget nih sama narasumber kita, dia itu pebisnis terkeren, Siapa tuh? Kak Robert Rifai. Halo Kak. Tepuk tangan teman-teman. Gimana nih kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah baik ya. Di musim pergantian ini kan tetap harus jaga kesehatan. Bener Betul, banget betul. tuh Kak. Nah sekarang lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Ya, kerja ya tetap fokus di inilah mulai rintis apa yang sudah direncanakan dari jurusan kuliah lah. Iya. Kalau di sini kan ya jarang-jarang sih di Semarang sini. Ya seringnya di desa, di kampung, ya sibuk-sibuk menyibukkan diri di sana lah. Iya, keren banget. Bener banget ya Kak. Biasanya kalau misalkan di rumah sibuk ngapain, Kak? Ya keseharian tetap ini apa rintis apa yang tadi seperti usaha kecil-kecilan lah, Iya. di ternak tadi. Nah. Ya mumpung kerjaannya memang cuma itu sih di dunia peternakan. Wih, keren banget ya teman-teman. Itu kalau boleh tahu udah lama ya? Dari kecil Kalau atau itu dulu gini, bisnisnya? apa dari kuliah dulu kan sekitar keluar kuliah 2018 ya, 2018 ikut kerja biasa lah di PT. Kebetulan kerjaannya di luar inilah, di Iya. luar jurusan kuliah. Iya, Dulu betul. kan saya jurusannya Ambil. hukum. Oh, ambil Cuma kan hukum, kebetulan, teman-teman. kebetulan dapat kerjaan kok di bidang lain, ya nggak apa-apa lah, Iya. yang penting habis wisuda asal kerja dulu lah, dapat uang gitu kan. Kerjaan, nggak kebetulan dapat kerjaannya di ini, di bidang agribisnis, di Iya, PT, iya. Di masih di bisnis PT nih. posisi. Nah, Kemudian kan ikut PT selang beberapa tahun sampai 2020 kayaknya. Ya, itu kan coba-cobalah bikin sendiri gitu. nah. Lah gitu. Sorry ya Mas Robert, aku Ya. potong. Teman-teman itu tadi sekilas tentang opening ya, tentang apa tuh Mas Robert. Iya. Ya mungkin itu di luar dari jurusan sekali ya Mas. Iya, betul sekali. Ambil syariah juga. Bener. Ngomong-ngomong kalau kita ngobrol-ngobrol nggak ada Iya. minumnya serak banget Iya, nggak Kak. sih? Seret banget sih di tenggorokan. Kita punya penyegar nggak? Oke, kita langsung panggilin dulu nggak sih, Karyang? Silakan. Ayo Mas. Mas. Iya. Kalau mau pesan. Udah baca nih. Aku mesen ini aja deh. Aku mesen black tea ya Kak? Satu. Black tea. Sama. Ada lemon tea-nya satu. Lemon Kakaknya tea. mau. Ya, susu coklat. Coklat, oke. Cemilannya Kak. Cemilannya franchise boleh Kak? Nah, Tambahan franchise. Terima kasih Kak. Oke. Nah, Nah, buat teman-teman. teman-teman nih. Apa nih info untuk selanjutnya? Nah, buat teman-teman yang kalian nggak tahu kita ada lagi di mana, kita ada di Kopi Pule. Buat di area Semarang yang mau mampir, ayo dong mampir guys. Di sini Nah. tempatnya nyaman, enak, dan tentunya kita tuh kalau mau ngerjain di sini betahlah ya. Nah, begitu. Tempatnya tuh di Perumahan Puri yang berada di Semarang Barat Ngarian. Teman-teman yang di Semarang Barat, jangan lupa datang ke sini, oke? Nah, lanjut ya Kak. Oh, tadi kan kakaknya katanya jurusannya bukan dari agribisnis terus langsung masuk ke agribisnis tuh. Pertama ada kayak ngerasa kaku atau gimana nggak sih Kak? Ya, tentu ya.
di kuliah kan kita mempelajarinya hukum tiap Iya. hari, makanya undang-undang lah tentang pernikahan atau perceraian. Cita-cita dulu kan tetap pengennya jadi hakim kan, Ya, betul. pengacara, Pengacara. dan lain. Lah kebetulan ya gimana adanya kerjaan dulu, Apa aja dilakoni gitu Kak? ya di bisnis ya ambil aja, yang penting baru kuliah selesai kan punya uang sendiri, Iya. kayaknya seneng, berapapun kan seneng bisa nyari uang sendiri. Iya. Nah, itu kemudian diambil lah kerjaan di agribisnis itu. Kalau dilihat dari Mas Robert sendiri ya, ini tipe kalau orang yang berani mencoba berarti ya Mas? Ya sebenarnya mencoba tapi dengan perhitungan yang matang lah. Oh, Jangan iya, asal-asal iya. mencoba. Kalau asal mencoba ya kalau di dunia agribisnis kan berhubungan dengan hewan ya. Hewan itu kan kita harus tahu karakternya juga kan, Iya. gimana bisa sesuai apa yang kita harapkan gitu kan. Jadi emang dengan perhitungan ya mungkin sedikit matang, berani mencoba. Oke. Gitu sobat kumis. Nah, Kan di tahun tadi setelah kakaknya ikut perusahaan agribisnis buka ternak sendiri kan, itu Iya. berarti mulai kapan Kak? Nah, buka ternak sendiri itu sekitar zaman COVID sih ya, berarti 2020, Udah lumayan COVID, lama masa ya, Kak? krisis. lumayan lama. Itu masa-masa krisis ya Pak? Ya, itu memang ya kebetulan awal buka di fase apa ya? Terberat lah di ekonomi Indonesia. seperti itu. Betul. Cuma kan udah Pandemi. terlanjur masuk ya sudahlah. Nah, itu kan terus pertama kan ya tetap di PT kita belajar gimana otopsi kan di dunia broiler, di dunia fokusnya ya. Iya. Di ayam Broiler. potong, Oh, ayam iya. potong itu kan kita harus tahu dari awal masuknya ayamnya tuh di dalam kandang, tahu karakternya harus ngapain. Iya. Ayam itu bisa ngejar bobot dengan target misalnya panen 20 hari, 30 hari, itu kan harus belajar juga. Iya betul Kak. Kalau ada penyakit apa kita harus otopsi ayamnya, Oh, kayak dokter iya. lah. Itu kan juga harus Cepet-cepet gitu Cepet-cepet ya. tangga nih. kayak 1 hari telat itu juga bahaya. Soalnya kan unggas itu kan kalau kena virus kan juga Langsung Langsung bisa menjalar. menjalan Menjalan. lain. Gitu. Berarti Mas Robert itu belajar sendiri atau gimana Kak? Atau kalau ada? belajar itu kan kebetulan dapat pengalamannya yang di PT tadi. Iya. PT kan, nah kemudian dia bisa belajar cari celahnya di situ, belajar dikit-dikit sama yang senior lah. Iya. Kemudian ya bisa lah cari-cari referensi dari kandang-kandang. Kemudian, oh ini kayaknya kalau dihitung-hitung masuk sih. Iya. Nah, kemudian berani coba dikit-dikit lah dari kecil-kecil dulu. Nah, berarti referensinya Mas Robert tentang peternak-peternak itu banyak ya Mas ya? Peternak boiler gitu. Ya seluruh Jawa Tengah lah. Cukup keren banget ya teman-teman. Nah, Kak, kan tadi itu kakak bilang tuh kalau misalnya kita nggak cepat-cepat, imbasnya tuh bisa kena semuanya tuh. Iya. Pernah nggak ngalami kayak gitu, Kak? Wah itu berapa kali ya? 10 kali lebih pernah kejadian itu. Misal kalau di dunia bisnis ayam broiler itu kan Iya. target panen kan semakin cepat panen, semakin dapat uang. Gitu kan. Oh, iya. Dengan bobot ada standarnya. Iya. Misalnya 20 hari kita harus mencapai 1 kilo bobot ayam. Hitungannya ngejar target ya Mas? Ini target. Iya, Cuma betul. kalau misal 1 kilo ini tiba-tiba ada yang ayam sakit nggak bisa diobati, itu kan Langsung. gampang nularnya itu. Oh iya. Kena Satu virusnya. kandang. Iya. Pernah itu sekali mati 5.000 ayam, Waduh. 10.000, Banyak banget itu. 60.000 pernah. Iya. Sorry Mas Robert, berarti itu tuh rata-rata terkena penyakitnya itu apa? Kayak flu atau gimana? TBC atau gimana? Penyakit itu kan tergantung musim. Hmm, Kalau iya. di musim seperti ini kan hujan, otomatis kan lembab. Iya. Lembab itu berhubungan dengan pernapasan. Kalau Oke. ayam itu pernapasan, jadi kalau diotopsi nanti ya adalah bagian-bagian organ di dalamnya yang Terkena. bisa diindikasi, oh ini terkena inilah, terkena ini. Bisa rata-rata pernapasan gitu. Berarti itu Kak Robert sendiri punya ini sendiri ya, kayak dokter penanganan atau punya apa yang menjadi Terima kasih. biar kita terpercaya kayak gitu ya? Oh iya, kan di posisi misal kita udah berdiri sendiri ya, isi kandang sendiri, tapi kan juga didampingi PT juga. Oh, Dari PT itu nyediain dokter Iya. khusus hewan. Oh Jadi iya, ada kunjungan sendiri. dari umur 1 hari udah diotopsi, otopsi dilihat, oh ayam sehat berarti nggak usah diobati. Terima kasih ya Kak. Ya. Jadi misal umur 5 hari nanti dikunjungi lagi,
ada lagi nggak yang sakit? Kalau misalnya ayam sakit dibedah, oh penyakitnya ini nggak menular. Iya. Yang sehat juga dibedah. Nanti takutnya nggak terindikasi malah nyebar yang lain. Mas Robert, silakan diminum dulu Mas. Oh ya. Ada minuman. Nah, Biar kita nggak ngelak gitu. biar kita nggak seger di tenggorokan. Enak banget. Berarti kalau di peternak itu emang benar-benar ada senangnya, ada susahnya gitu ya Pak? Ya, Iya, ya betul. seperti kemarin lah, di tempat Sayung itu kalau ngomongin omset ya gini. Kalau dihitung dari keuntungan hari Iya. ini misal, Nah. hari ini misal untung 35 juta hari Iya. ini. Nah, di hari ini kan harusnya juga keluar ayamnya. Iya. Harus dipasarkan, harus Dipasarkan. bapak-bapak harus Sesuai datang. Iya, Cuma harus bapak sesuai. nggak datang. Bapak Iya. nggak datang, ditahan 1-2 hari nggak datang, mati dari keuntungan yang tadi misal 35 juta bisa mau nggak dapat apa-apa. Oh, berarti 30 juta itu langsung hangus? Langsung Gimana? hangus. Karena Aduh, apa? berarti- Semakin kandang itu kan padat ya. Iya. Kalau tiap hari Sesak. ayam itu kan bisa naik bobotnya. Oh, Semakin naik kan iya. semakin padat. Heeh. Sirkulasi udara kan kurang. Iya. Nah itu bisa menyebabkan kematian. Oh, sesak gitu hitungannya. Sesak. Nanti kalau iya, iya. dibedah ada ini ada indikasi merah-merah gitu. Sesak napas gitu. Bagian jantung berarti. Serem juga ya guys. Iya. Dilihat, walaupun dilihat enak, tapi ternyata banyak susahnya juga. Ya sekarang memang kayak inilah contoh hari ini. Memang di pasaran memang ini harga ayam mahal 40.000, 30.000. Cuma diambil di kandang hari ini harganya 16.000 1 kilonya ayam. Iya. Ini susahnya gitu kalau ya ngikutin pasar juga gitu lah. Heeh. Padahal modal 1 ekor ayam pun itu sekitar 20.000. Kalau 16 kan 1 ekor ayam kita rugi 4.000. Itu dikali berapa misal kali ayam 20.000? Udah 16, berapa kan? 16 kali lipat berapa tuh? Iya. Banyak banget. Harus benar-benar ini diperhatikan dari kesehatan ayamnya juga ngeliatin harga pasar juga. Kesehatan ayam itu tetap dijaga. Iya. Ternaknya juga lebih penting gitu. Nah berarti pas awal Kak Robert sendiri buka ternak ayam itu langsung banyak atau berapa ekor dulu tuh? Oh, ini. Awal-awal dulu kan namanya modal terbatas ya. Iya. Dari kecil dulu dari 6.000 ekor lah. 6.000 ekor. Ya, terus ada sedikit keuntungan nambah lagi 20.000 ekor, 20.000 ekor lagi. Ya, sekarang sekitar 60 ribuan lah. Berarti totalan sekarang nyampe di 60.000. Ya 60.000, 65 ribuan gitu. Itu udah nyampe berapa cabang, Mas? Udah itu kan gini, Di- satu wilayah sih, satu wilayah, Oh, satu cuma wilayah, ha. kandangnya Distrik. ada 4, ada 4. Terus kalau misalnya tergantung ke apa ya, dosi atau bibit ayamnya. Kalau banyak Iya. ya bisa dibagi 4, kalau sedikit bisa dibagi 3 lokasi gitu. Tapi biasanya kalau misalkan kayak maaf ya Mas, anak-anak muda kita seperti ini biasanya kalau lihat ayam itu nggak tahan sama baunya, ya nggak sih? Iya, Eh, benar banget, Kak. itu cara Mas Robert menanggulangi itu gimana Mas kira-kira Mas? Kalau- Kadang bau ayam itu. Kalau di sini ya, terutama di Jawa Tengah itu sudah pakai sistem closed house ya, jadi Ah, tertutup. closed house. Nah, tertutup. Jadi Apa itu, ada Mas? inletnya, inlet itu ada angin buat masuk, Iya. ada outletnya itu kayak blower. Kalau di blower. pabrik-pabrik Iya. kan, nah itu buat nyedot. Jadi di dalam kandang itu malah nggak bau. Iya, Di iya. dalam kandang itu nggak bau, cuma ya kalau di luar kan udah beda. Iya. Kotorannya kan nggak diserap angin sempurna ya. Kalau di kandang kan ada obatnya juga. Jadi Buat kayak lalat Kayak sistem juga. ventilasi gitu Mas, Iya, sistem- dibuat ventilasi kalau gitu. dulu kan ini kandangnya terbuka, Eh. jadi lalat segala macam itu bisa masuk. Kalau ini enggak, itu udah full tertutup, jadi baunya emang nggak ini lagi, nggak dicium. Misalkan Oh, ini di iya, dalam iya. kandang pun nggak tercium. gitu loh. Wah, gitu ternyata teman-teman itu tipsnya ya. itu tutorialnya kalau Ah. pengen jadi peternak juga ya Sobat Kumis ya. Nah, tuh Nah, dikasih. Lanjut. mungkin dari pertama itu kan Kak Robert sendiri kan pas awal itu baru sedikit-sedikit gitu ya. Iya. Nah, cara memasarkan buat ke orang-orang itu customernya itu gimana? Oh Pak? ya, ya kita ini ya punya marketing sendiri. Marketing nanti kan hubungin bakul seluruh Jawa Tengah, terutama yang dekat-dekat Demak, Iya. ini Semarang sini. Nah kirimnya nanti ini nggak cuma di daerah-daerah saja, nanti Iya, luar kirimnya kota bisa gitu. ke Jakarta, bisa ke Oh, iya. Bandung, bisa ke Cirebon, daerah-daerah Jawa Barat juga bisa. Iya. Tergantung kebutuhan ayamnya. Gitu.
Berarti kalau di kisaran estimasi misalkan 3 hari itu apa ayamnya nggak mati mas? Atau gimana itu? Perjalanan Oh, gitu. ya. Perjalanan, pas perjalanan gitu. Ya gini, Nanti pakainya gimana? di perjalanan itu kan paling rute dari daerah sini ya, Iya. Semarang itu sampai Jakarta sekitar 5 jam 6 jam ya mungkin tahu. Oh iya, cepat berarti itu kan ya, Itu yang ekspres ya. biasanya lihat di di jalan-jalan pakai Iya. truk itu kan. Lihat-lihat. Kalau itu pun juga bawahnya harus ada perhitungan, nggak boleh kecepatan lebih dari 80 km. Ayamnya nggak tahan nanti kalau di atas itu. Iya. Gitu, gitu. Tapi kan sebelum berangkat disiram air dulu. Nanti jarak 60 km disiram air lagi biar tetap dingin, kena angin gitu kan. Tapi jalannya juga nggak boleh lebih dari 80 km. Iya, bahaya buat ayamnya juga. Jadi ada aturannya sendiri Ada gitu ya. ada inilah pengalamannya gitu lah. Gitu. Nah itu di tempat boxnya juga udah disiapin kayak makan-makannya gitu juga. Enggak, itu Berarti itu hanya puasa bagaimana mas? puasa. Oh, Dari ayam juga beli perjalanan puasa guys. Iya, puasa dari kandang diambil kan. Iya. Biasanya rata-rata kalau kirim ke luar kota itu kan ambilnya pagi dini hari ya, jam 3. Iya. Nanti bongkarnya jam 12 siang di Jakarta itu nggak makan. Makanya iya. sebelum diambil. Sebelum diambil makan dulu gitu. Itu nggak Menarik, mempengaruhi berarti. sama berat badannya si ayam itu nggak Pak? Itu ini ya jelas pengaruh. Sustain. Susutnya penyesuaian bobot itu kalau misal satu truk yang di jalan-jalan itu kan 3 tonan gitu. Beratnya 3 ton, itu kalau di sana nanti dibongkar timbang lagi paling ketemu 2 ton 700, 2 ton 400 gitu. Jadi nanti perhitungannya jadi beda lagi dong Pak? Iya. Ada perhitungannya lagi nanti. Waduh. Kita ada perhitungan lagi. Jadi belinya di Hitung. sini berapa, di sana ada perhitungannya lagi. Oh, iya. Makanya tadi bilang apa? Kecepatan juga berarti kan biar Iya. penyusutannya itu juga Nggak terlalu nggak banyak, banyak gitu. gitu. Berarti kecepatan kendaraan gitu. Iya. Iya. Itu Itu juga biasanya berapa mas kira-kira? Berapa kak? Sekitar 75 80 gitu. Nggak terlalu Gitu. stabil Kalau di situ. kena kemacetan ya bahaya lagi, panas. Iya Itu betul. pengaruh di bobot lagi nanti. Itu kalau misalnya macet itu panas udaranya harus Iya. disemprot lagi ya? Ya, apalagi ke lampu merah itu Iya. kan. Itu ayamnya juga bisa dehidrasi. Sampai betul. sana banyak kematian juga pasti itu. Rata-rata gitu. Banyak yang mati. Tapi selama ini Suhu. ada terjadi kayak gitu nggak? Ya sering, ini sering. Kan kita kirimnya puluhan truk ya. Puluhan truk, jadi kan tetap kendala 1-2 truk ini pasti ada. Pasti ada. Itu setiap pengiriman sesuai dengan permintaan sana Kak? Ya, tadi kan sana order misal Iya. kerjasama sama KFC misal ya. Iya. Itu di bobot ayam itu sekitar 16-18 lah. Bobot 1 kilo 1,8 itu umur ya 27-28 hari. Itu kan Itu udah diambil. bagus banget ya udah nyampe KFC teman-teman tuh. Dari orderan keren banget ya mas. Ternyata Sobat Kumis, Ya, gimana? udah nyampe Tertarik orderan bukan? KFC. Tuh, kan? Dengar-dengar kan Iya. katanya Kak Robert sendiri punya 3 cabang ya? Wah iya tuh, iya Kak Robert. Itu di mana Oh, betul. aja tuh Kak? Di Demak sama perbatasan Semarang sini Hah? sama ini di daerah Purwodadi. Wah, Jauh keren sih banget. dari sini, 2 jam sekian lah dari sini. Kalau pusat cabangnya itu di mana? Pusatnya itu di mana? Kalau pusat Coba. itu di daerah Purwodadi? Demak ya. Demaknya malah. Oh, Demak. Demaknya Di Demak. Kapan-kapan boleh tuh kita main? Ya nggak apa-apa, Iya. main-main ke kandang. Harusnya kemarin malah di kandang aja. Iya. Bisa mencium baunya itu. Iya, Iya, betul Sama banget. makan enaknya doang kan. Seru ya teman-teman ya kira-kira ya. Nah Sobat Kumis tuh, diajakin sama Kak Robert sekalian kalau mau main, ayo kita main bareng-bareng. Ayo sih seru kayaknya ya. Seru Cium banget tuh baunya. pastinya. Nah, kenapa sih Kak Robert tuh memilih tempat-tempat yang di situ ada alasan tersendiri nggak tuh? Ini sebenarnya kan ada 2 pilihan di dataran tinggi, misal di daerah dekat gunung ya, Iya. di gunung apa di Pantura, dekat daerah-daerah panas. Iya. Nah, kalau di kandang closed house tadi kan tertutup, itu kan di bawah pijakan ayam itu kan ada sekam. Iya. Nah, di atas sekam nanti kan ada kotoran ayamnya. Oh iya. Kalau di daerah dingin itu sulit kering, menimbulkan bau nanti. Iya. Sebab terus gitu Oh, ya? terus. Padahal ayam tuh mintanya kering. Ada itu iya. nanti diukur apa? Tingkat kelembapan tidak boleh di atas 60 Oh iya. iya. RPRH itunya kan harus ini. Jadi Suhu berarti yang mengaruh ya? Terus pilih di daerah panas ya biar stabil gitu lah kelembapannya. Cuma ya resikonya kalau panas kayak kemarau itu Iya. Sering apa? disemprotin apa gimana? Iya ada itu di iya. dalam apa inletnya itu harus ada air mengalir terus.
biar disedot sana itu kan ada uap airnya, biar iya. dingin gitu lah. Itu di sana. Jadi tempat panas itu ya ada kekurangan juga, cuma kan kayaknya lebih enak di tempat panas daripada di tempat Tempat dingin. dalam Iya. tinggi, dataran tinggi. Gitu guys, yang penasaran kenapa sih milihnya kayak di dekat situ-situ gak ke atas bukit-bukit, padahal kan di bukit-bukit Iya. itu kayak tanahnya luas-luas, kenapa nggak pakai situ? Itu alasannya Subur teman-teman. juga. Nah, kan ada 3 cabang tuh tadi yang udah disebutin. Nah itu semua ayam broiler semua kan? Itu ayam broiler semua, ayam broiler, ayam potong semua. Untuk ayam pejantan itu kan Iya. itu belum mulai, itu nanti di daerah Boyolali nanti itu. Tapi Baru udah mau ada merintis ya? rencana gitu. Ya itu baru survei lokasi kemarin, Oh, iya. baru Di coba-coba. Boyolali? Iya, Di daerah Boyolali. Jawa Timur. Nah itu ketiga tempat wilayah yang udah ditetapin itu dibuka secara bersamaan atau mungkin satu-satu gitu Pak? Satu-satu ya, itu dulu kan awal yang pertama ngisi populasi ayam 5.000, Iya. yang kedua itu 20.000, yang ketiga itu 25 ribuan. Nah, ya tergantung inilah, kan masih kerjasama, ada yang kerjasama sama PT juga ya, PT ngisinya berapa gitu kan, tetap menyesuaikan kuota. Iya. Nah, ya rata-rata ya 20 ribuan lah, ada 5.000, 20, isinya nggak bareng. Kalau bareng nanti iya. penjualannya susah. Iya, betul. tuh, Harusnya ini jadi baru. masih pertanyaan Iya, juga tuh. ini misal ini hari ini panen, yang kandang kedua ya mungkin 10 hari lagi, yang iya, ketiga 20 hari lagi, biar mikirnya fokus satu-satu gitu ya. Iya. Satu-satu nanti pemasarannya juga enak. Gitu. Itu biasanya kalau masa panen itu kira-kira berapa lama sih Kak Robert? Kalau ayam broiler itu Iya. Lama-lamanya itu berapa? mulai umur 20 hari mulai diambil, Iya. umur 1 kilo ya. Iya. Itu boleh diperjualbelikan berarti? Ya sudah, Udah. itu 1 kilo misal ya, kalau 1 kilo di sini buat apa sih ya, buat kayak nasi padang gitu ya. Oh iya iya. Padang kan Buat 1 makan. kilo ya. Nah, 1 kilo. Nah itu 1 kilo diambil buat yang inilah, yang paling kecil-kecil diambil dulu, Ya. nanti bobot 1,5 kilo itu Iya. diambil lagi, berapa ton diambil lagi, terus nunggu 2 kilo itu sekitar iya. 2 kilo kerataan itu sekitar umur 33 hari. Target panen umur 35 hari. Target panen total ya. Cepat Iya, berarti jadi ya? yang di pinggir-pinggir jalan itu yang dimakan penyetan-penyetan itu, itu ayam umur 34-35 hari. Wih, cepet banget guys. Iya. 1 bulan lebih. 1 bulan. 1 bulan deh ternyata. Nggak kayak kita harus bertahun-tahun baru gede. Berarti kalau misalkan dilihat itu ayam itu cepat pertumbuhannya, dan kalau misalkan di pemasaran nih Mas Robert, pemasaran itu dilihat dari berat badannya atau gimana Kak? Iya. Iya. Penjualnya Eh, dilihat ini. 1 kilo nyampe berapa Kan gitu? semua restoran, tidak semua restoran ini ya, kebutuhan bobotnya itu sama enggak? Iya. Ya kayak tadi misalnya di inilah KFC. ya itu sekitar 16 18, di iya, rumah KFC Padang 16. sekitar 12 13-an. Iya. Terus untuk sate itu kan sekitar 2 kiloan. Iya. Jadi menyesuaikan kebutuhan ini juga. Tapi yang diambil dari produksi juga dari harus yang paling kecil, nggak boleh yang di atasnya. Yang kecil dihabisin dulu. Iya. Yang begitu Ya, biasanya kan ini yang kecil diambil dulu, ke bobot yang ke atasnya lagi sampai 2 kilo baru dipanen baru lagi. dipakai. Gitu. Kalau misalkan ada yang bobotnya lebih over gitu Kak, itu kira-kira diapakan? Misalkan nyampe 4 atau 5 gitu. Nggak ada Nggak nyampe situ ya? nggak ada yang sampai situ. Misal paling over juga 3 kilo. Kalau 3 kilo itu ringnya juga sama yang di 2 kilo tadi. Iya. Maksudnya rasa dagingnya sama, sama. teksturnya itu Tetap. hampir sama. Nggak atos nggak apa ya Pak? Nggak Paling umur 39 hari. 3 kilo itu. Teksturnya tetap sama itu. Nah, Ya mungkin kalau yang 5 kilo itu mungkin beda. Cuma kan Iya. kita ringnya bobot di umur sekitar 35 hari. Jadi perhitungannya nggak sampai 5 kilo. berarti ada yang dalam usia 35 hari berat badannya tuh lebih dari 3 kilo tuh ada? Ada Kalau cuma umur- jarang. cuma jarang, Kalau ya. misal ada pun nggak masalah. Iya. Itu malah keuntungannya kan di situ. Oh iya. Misal standar ya, Heeh. umur 30 hari bobot 2,3 kilo. Kalau ayamnya bisa 2,5, 2,6. Berat badannya. Itu malah keuntungannya harusnya kayak gitu. Oh. Semakin cepat, spesial. semakin naik dari standar, itu kan keuntungannya di situ. Oh iya. Kita ngambilnya kan ons dari ribuan ayam tapi ons gitu loh. Iya. Berarti menambah masalah hitungannya ya? Iya, Bisa menambah masa. masa. Keuntungannya juga di situ.
Berarti kayak enggak 35 hari kita targetin misalkan 2,5 kilo harus semuanya 2,5 kilo, enggak ya? Ya, Enggak. Ternyata. itu pasti di dalam dari ribuan ayam itu kan dari kecil udah dipisah-pisah. Yang dari ayamnya jelek, yang terus bobotnya 1 kilo, Iya. yang 9 on, 1,5 itu kan dipisah-pisah nanti di dalam Iya. kandang. Jadi ngambilnya enak. Ini bakulnya ini ayam kecil 9 on misalnya. Iya. Udah di manage pilih. Iya, bakul yang biasa ambil si ini, si A, si B, si C. Oh, Iya. ditawarin, nanti ambil. Berarti ada bobot keduanya lagi 1,2, 1,5 misalnya ya. Iya. Itu bakul ini langsung diorderkan sama marketingnya gitu. Keren banget teman-teman ilmunya. Keren banget kan Sobat Kumis. Iya. Nah, yang ketiga cabang itu berarti ada selisih berapa tahun tuh setiap pas pembukaan gitu? Oh, sekitar ya 1 tahunan, 1 tahun, 1,5 tahun. Berarti baru-baru ini Mas Robert? Iya, Atau- baru-baru ini yang Oh, yang iya. lama ya yang ini dari zaman Covid itu. Oh. Pertama kali itu Pertama ya? kali sih. Udah 3 tahun berarti ya Kak Robert ya? 3 tahun. Lama ya? Gak terasa guys, ternyata udah 3 Iya. tahun. Wah, lama banget ternyata teman-teman. Ya, Sayang. gak terasa kita itu udah ngobrol lama ya Iya. Wah, teman-teman. iya kerasa banget Aduh. padahal obrolannya seru banget ya karena saking nggak Padahal kerasanya. perbincangan kita juga masih banyak, tapi nggak Hmm. terasa waktunya udah cukup nih. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kali ini ada tips dari Kak Robert nih buat teman-teman atau sobat kumis yang pengen jadi pebisnis nih, terutama di bidang ternak itu. Ya, yang pasti kalau misal mau mulai bisnis di peternakan ya intinya harus tahu dulu ya alurnya harus gimana, kok tempat Iya. pemasarnya gimana, beli pakannya gimana, yang pakan murah tapi kualitasnya jaga bagus. Dia Iya. harus tahu basicnya dulu lah. Intinya kita harus sering-sering survei ya Kak Robert? Iya, harus Ah, sering. betul. Lihat Terutama pemasaran. sharing-sharing lah Iya. apa yang di orang-orang yang terutama di bidangnya itu. Hmm. Kalau cuma nonton di YouTube aja enggak Berarti bisa Kak dong. Robert ini Iya. punya komunitas atau gimana Kak? Kalau komunitas ya Ya. ada lah komunitas Ada. peternak gitu kan. Iya. Ada. Jadi Keren. sering sharing misal di kandang sana penyakit gini-gini. Oh nanti kan ada yang jawab Mas. Harus obatnya segini, obatnya Iya. gini. Saling menjawab Sharing, gitu ya. saling sharing, Saling Iya, sharing. entah itu usaha apapun yang tetap harus sharing lah. Bukan Nah. hanya di broiler sendiri kan. Iya. Semua usaha kan gitu. Nah, begitu kira-kira podcast kita kali ini Sobat Kumis, dan podcast Kumis bersama Kak Robert keren sekali bukan? Wow. Semoga bermanfaat buat kita tentunya para Amin, anak amin. muda dan Iya. Sobat Kumis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di podcast Kumis selanjutnya. Podcast Kumis, Kumpulan pemuda pebisnis. bye-bye! See you.